Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini adalah bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan Hadis sekaligus ikhtisar dari materi pada bab 1 ini. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, atau C, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima atau E, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Dan yang keenam, perilaku yang keenam adalah berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran serta hadis. Teman-teman, selanjutnya adalah ikhtisar. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab sebagai mukjizat, disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dan membacanya adalah ibadah. Yang kedua, sunnah adalah semua sumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Yang ketiga, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Yang keempat, khabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi. Yang kelima adalah asar. Asar adalah sesuatu yang disandarkan sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, masih lanjutan dari ikhtisar tadi. Fungsi sunnah adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Menafsirkan terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran dan membatalkan ketentuan yang datang kemudian yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Yang selanjutnya adalah huruf alif lam samsiah terdiri dari 14 huruf. Saya ulangi, huruf alif lam samsiah terdiri dari 14 huruf, yaitu ta, da, za, ro, za, sin, shin, so, do, to, do, la, dan na. Masih bersambung ikhtisarnya nomor 8. Huruf alif lam qamariyah terdiri atas 14 huruf, yaitu A, alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, ho, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Selanjutnya yang 9, kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin-pemimpin kita, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Yang nomor 10, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang nomor 10, Quran surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan hukum,
agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijadikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Selanjutnya teman-teman, yang 11, semangat mendalami Al-Quran dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang nomor 12, semangat mendalami hadis dapat diwujudkan dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Dan yang ke-13, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis menjadi ciri semangat dalam mendalami Al-Quran dan hadis. Teman-teman, demikian tadi materi PAI kelas 7 bab 1 Al-Quran dan hadis tentang perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis serta ikhtisarnya, kurikulum merdeka. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.